warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu seperti biasanya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, semoga dengan berdoa pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat ilmunya. Sebelum pelajaran dimulai, Bu Guru ingin mengecek kehadirannya Mas Ahmad Fauzi, Dwi Nurmawati, Tika Melani, Ica Ainur, Jihalinta, Laila, Muhammad Ajid, Muhammad Raihan, Mafi Damayanti, Mafi Tasari, tidak masuk ya. Ya, semoga tentunya selamat sampai tujuan. Dan siapa? Rahman Mulisin, Siti Umi, Zahwa Rizki, tidak hadir, tidak masuk ya. Semangat dari ini anak-anakku. Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Baiklah anak-anakku, mari pada kesempatan hari ini kita mempelajari bab 3, yaitu tentang ayo bertaubat ya. Sebelum Bu Guru menerangkan tentang pengertian taubat, minggu lalu apa pelajarannya, materinya? Sifat-sifat Allah. Ada berapakah sifat-sifat Allah? 3. Yang pertama Sifat wajib. sifat wajib, yang kedua Sifat mustahil. yang ketiga Sifat jahil. Sifat wajib ada berapa? 20. Ada 20 ya. Masih ingat semuanya ya? Masih. Baiklah, sebelum Bu Guru menerangkan tentang taubat, Bu Guru akan membacakan dulu tentang tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menguraikan pengertian taubat ya. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah hakikat taubat. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan kedudukan taubat. Dan yang keempat, peserta didik mampu menguraikan keutamaan taubat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mendiskusikan hasil analisis tentang hakikat, syarat-syarat, dan kedudukan taubat ya. Sebelumnya, apa itu taubat? Ya, mari kita simak bersama pengertian taubat. Pengertian taubat menurut bahasa yaitu kembali. Ya. Kalau ada kata dia bertaubat, berarti maknanya dia kembali. Ya. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sedangkan taubat menurut syar'i adalah meninggalkan dosa karena siapa? Karena takut pada Allah. Inilah anak-anakku yang selanjutnya yaitu tentang hakikat taubat ya. Hakikat taubat yaitu perasaan yang menyesali perbuatannya. Jadi manusia itu menyesali perbuatan yang telah dilakukan, terus ingin memperbaiki dirinya, itu namanya taubat ya. Lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya, merasa dirinya sudah tua, langsung bertaubat menyesali
perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya, ya. Ya, dengan cara apa? Melakukan amal soleh, amal kebaikan, ya, amal yang baik, dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu hakikat tobat pada apa itu namanya? Pada sesungguhnya, ya, yaitu taubatan nasuha, taubat yang tidak akan pernah diulangi lagi, ya, itu namanya taubatan nasuha. Baiklah anakku, dengan mengucapkan istighfar itu adalah termasuk permulaan dari taubat. Bagaimana bunyinya istighfar? Astagfirullahaladzim. Jadi anak-anakku, setiap hari jangan pernah kita meninggalkan mengucapkan istighfar, karena dengan istighfar dosa kita akan terampuni. Dengan istighfar kita akan selalu mengingat Allah, ya. Terus yang selanjutnya, seseorang dianggap bertaubat jika ia kembali kepada Allah dan melepaskan diri dari dosa atau dari belenggu yang membuatnya terus-menerus, ya. Seseorang bisa dikatakan bertaubat jika mereka meninggalkan pekerjaan yang setiap hari membuat dirinya menumpuk dosa, ya, itu namanya taubat. Sebagaimana kisah taubat yang dilakukan oleh Bani bin Dinar Malik. Nah, kisah taubat Malik bin Dinar, ya, dia adalah manusia yang sangat sekali banyaknya dosanya, tapi dia tetap mau bertaubat. Baiklah anak-anakku, yang selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat taubat. Jadi taubat yang ingin kita lakukan, taubat yang ingin kita laksanakan itu harus memenuhi syarat-syarat. Di antaranya syarat-syaratnya ada yang pertama Islam, ya. Orang yang bertaubat pasti agamanya Islam. Kalau agamanya selain Islam berarti mereka harus masuk Islam dahulu, ya. Yang kedua menyesali dosanya, tidak ingin melakukan lagi perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu menyesali dosanya atau menyesali perbuatannya. Yang ketiga menyadari kesalahannya, ini hampir mirip dengan menyesali dosanya, ya, menyadari kesalahannya, mengakui dosanya, tidak akan pernah mengulangi lagi. Yang selanjutnya memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Tadi bagaimana cara istighfar? Astagfirullahaladzim, ya. Kalau kita mengucapkan istighfar jangan hanya di mulut tapi dalam hati. Yang selanjutnya berjanji tidak akan mengulangi. Ini sama persis dengan yang tadi, menyadari kesalahannya, menyesali dosanya, ya. Berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang telah dilakukan. Yang selanjutnya menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji, ya. Selain kita bertaubat, selain kita mengucapkan istighfar, kita juga harus sering-sering melakukan perbuatan baik, yaitu akhlak terpuji, ya. Sampai sini ada yang bertanya tentang syarat-syarat taubat? Mau bertanya, taubat itu dilakukan oleh siapa saja? Ya, baik sekali pertanyaannya, ya. Taubat itu dilakukan untuk siapa saja, ya. Dilakukan untuk orang Islam. Tadi seperti yang pertama, ya, tentang syarat-syarat tadi. Yang pertama Islam. Yang penting orangnya Islam, boleh laki-laki, boleh perempuan, tua muda. Yang penting orang tersebut merasa memiliki dosa, pernah melakukan kesalahan. Jadi mereka wajib melakukan taubat, ya. Yang selanjutnya tentang kedudukan taubat, ya, tentang kedudukan taubat. Kedudukan taubat yang pertama menurut Ibnu Qayyim itu kedudukannya
adalah yang pertama, yang pertengahan, dan yang ketiga adalah yang terakhir. Sedangkan kedudukan taubat menurut orang mukmin, menurut orang Islam, taubat itu adalah wajib. Wajib berarti harus dilakukan, ya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nur yang artinya, ya, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung, ya. Barang siapa yang bertaubat maka hidupnya akan beruntung. Sedangkan yang kedua yaitu Quran surat At-Tahrim yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah taubatan dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang sungguh-sungguh atau taubat yang murni. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tentang keutamaan taubat. Ya, keutamaan taubat itu banyak sekali. Kalau kita ingin mengetahui, yang pertama yaitu taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah, ya. Untuk meraih kecintaan Allah berarti agar kita dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah. Yang kedua, taubat merupakan sebuah keberuntungan, ya. Hidup kita akan lebih beruntung karena sudah melakukan taubat, ya. Yang ketiga, menjadi sebab-sebab diterimanya amal manusia, amal hamba, dan turunnya ampunan atas kesalahannya, ya. Itu adalah keutamaan orang yang melakukan taubat. Yang selanjutnya yaitu taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat. Barang siapa yang bertaubat pasti akan mendapatkan ampunan dari Allah, karena Allah Maha mengampuni segala kesalahan yang dilakukan oleh hambanya. Baiklah anak-anakku, itu semua adalah rangkaian dari pengertian taubat. Di situ ada syarat, ada kedudukan, ada keutamaan. Itu adalah rangkaian dari pengertian taubat. Tadi jangan pernah kita melupakan untuk mengucapkan istighfar, ya. Yang selanjutnya adalah diskusi, ya. Diskusinya satu bangku satu, ya. Yang duduk sendiri bisa gabung di depannya, ya Mbak, ya. Oke. Diskusi bisa dimulai dari sekarang dengan tema menganalisis kedudukan dan syarat-syarat serta keutamaan taubat ke dalam jiwa rohani. Baik, anak-anakku, waktunya sudah habis. Barangkali ada yang sudah siap maju dulu. Silakan maju duluan. Ada yang sudah siap? Oke, Mbak Dila, silakan maju. Tepuk tangan Mbak Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan analisis dari kelompok kami. Manusia adalah makhluk Tuhan yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Sebab manusia bukanlah malaikat yang tidak memiliki dosa sedikit pun. Namun kita harus sebaik-baik seorang hamba adalah dia yang mau bertaubat, dan sebaik-baik taubat adalah taubat nasuha. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53 sampai 54. Artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sehingga dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kembalilah kamu pada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya. Kita semua harus mengingat bahwa kehinaan yang sesungguhnya bukanlah kehinaan yang muncul di dunia, tetapi pada hari kiamat, hari kebangkitan, dan hari perhitungan. Pada saat itu hari kehinaan terbesar datang. Pasalnya bukan hanya 100 atau 200 orang, bukan pula 1000 atau 2000 orang yang menyaksikan,
namun di hadapan seluruh makhluk ciptaan Tuhan, baik itu malaikat, jin, dan manusia dari sejak Adam dilahirkan sampai yang terakhir. Masih maukah kalian menunda untuk bertaubat? Siapakah kita merasa hina di hadapan Allah dan semua makhluk ciptaannya? Dan itulah dari analisis kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan kali ini kesimpulan dari materi taubat, ya, kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, jangan pernah melupakan yang namanya taubat. Walaupun kita hanya mengucapkan atau kita harus sering-sering mengucapkan kata istighfar. Bagaimana istighfar tadi? Astagfirullahaladzim. Baiklah anak-anakku, itu semua adalah tentang taubat, ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan penutup doa majelis. A'udzubillahi minasyaitonir